yang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selanjutnya serahkan kepada hambanya yang Tuhan, selamat siang, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, tidak terasa ya, hari ke-50 setelah Paskah, setelah kebangkitan Kristus. Hari ini adalah sebuah hari raya yang salah satu hari raya yang sangat besar sebenarnya yang dirayakan oleh bangsa Israel. Ya, mau kita mencatat sebagai hari Pantekosta. Tentunya Bapak Ibu sudah biasa dengan kata Pantekosta ya, seperti gereja kita ya, gereja Pantekosta di Indonesia ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, siang hari ini saya rindu kita belajar, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyatakan bahwa Allah itu senantiasa menepati janjinya ya. Dia nggak pernah berbohong. Kita melihat buktinya pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita mau buka dulu dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Kisah Rasul yang pertama ayatnya yang keempat. Lalu tentunya nggak jauh-jauh disiapkan di pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat juga ya. Kalau sudah ketemu, saya undang terbangkit berdiri. Kisah Rasul yang pertama ayatnya yang keempat, dan Kisah Rasul yang kedua ayatnya yang keempat juga. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kalau waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di hari dia mulai bangkit sampai hari kenaikannya itu ada jeda waktu 40 hari yang kita mencatat, dan di dalam masa 40 hari itu Tuhan Yesus sering kali menampakkan dirinya, hingga kepada Kisah Rasul yang pertama ini dikatakan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi dulu dari Yerusalem ya, kamu tunggu dulu karena kamu perlu menantikan janji Bapa ya. Janji Bapa itu apa Bapak Ibu? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ya, mungkin beberapa minggu yang lalu juga Bapak Ibu belajar hal ini kan. Coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan buat kita Yohanes 14 ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, katanya gitu ya. Nah lalu di ayat yang ke-16 Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai piatu. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan seorang penolong, seorang penghibur, ya, yaitu Roh Kudus, ya. Mungkin kita sudah tahu bersama. Dan inilah salah satu peran Roh Kudus, ya. Tema kita siang hari ini adalah janji Allah tentang Roh Kudus yang sudah tergenapi, gitu ya. Nah, Roh Kudus itu apa? Ya. Roh Kudus itu adalah salah satu wujud, salah satu bentuk daripada Allah kita sendiri, ya. Kita tahu bahwa Allah dalam konteks doktrin Trinitas kan dikatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai piatu. Aku akan memberikan penolong yang lain. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Sebenarnya dirinya sendiri hanya dalam bentuk Roh Kudus, ya. Dan Yesus dalam penampakannya yang terakhir pun sebelum naik, ya, kepada murid-muridnya dikatakan, nanti ya kamu jangan pergi dulu ke Yerusalem. Ya, jangan pergi dari Yerusalem katanya. Sebenarnya murid-murid ini sedang dalam suatu misi sesuai di Matius 28 kan dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsamu muridku. Tapi Yesus mengingatkan dulu, sebelum kamu pergi tunggu dulu ya, karena aku akan memberikan seperti yang kujanjikan. Nah, di Kisah Rasulnya yang kedua dikatakan, yang di dalam penantiannya di hari yang ke-50 dinyatakan banyak orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Banyak orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan mereka ngomong anggur. Tetapi ayat 4 mengatakan itulah kepenuhan Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati. Amin. Dia menjanjikan seorang penolong, Dia menjanjikan seorang penghibur. Siapa itu Roh Kudus? Apa buktinya? Kisah Rasul pasal yang kedua sudah membuktikan bahwa ada 120 murid-murid Tuhan pada saat itu yang berkumpul. Mereka dipenuhi. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lidah yang tidak dimengerti orang lain. Bahasa lidah itu sebagai suatu bentuk saja, sebuah satu bentuk kepenuhan roh ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan membahas tentang bahasa lidahnya, tetapi saya mau menyatakan bahwa Yesus ketika Dia mengatakan sesuatu, Dia itu pasti menggenapinya. Ketika Dia menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur yaitu Roh Kudus, Dia menggenapinya. Nah, itu terjadi ribuan tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Ya, kalau dibilang Pantekosta itu salah satu bentuk hari raya atau hari raya panen, Bapak Ibu. Ya, hari raya panen. Jadi mereka itu biasanya pada saat panen mereka memanen gandum bersama-sama gitu ya. Mereka memberikan rasa sukacita yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu boleh baca nanti di setelah Kisah Rasul yang kedua itu, setelah hari pencurahan Roh Kudus, ya, di situ ada Rasul Petrus berkhotbah. Bapak Ibu kita bisa lihat, sekali Rasul Petrus berkhotbah, ada berapa jiwa bertobat? 3.000. Luar biasa panennya kan. Ya. Nah, lalu kadang-kadang kita bertanya, apa sih peran Roh Kudus gitu ya? Apa ya Roh Kudus itu masih relevan dengan cara hidup kita zaman sekarang? Nah, ini yang saya mau kita belajar sama-sama nih Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus sudah menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong buat kita, kenapa kita nggak manfaatkan itu? Ya, saya mencatat ada 7 fungsi daripada Roh Kudus yang ketiganya memang sudah disebut tadi, penolong ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu Dia menolong kita dan yang menghibur kita ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada beberapa gereja yang alirannya kurang memaksimalkan peranan Roh Kudus gitu ya. Ya, apalagi kalau yang aliran-aliran ortodoks ya. Tetapi kalau aliran Injil seperti itu, ya seperti kita ini adalah
salah satu gereja yang memang sangat sangat mengandalkan kuasa roh gitu ya. Ini saya bukan berbicara tentang roh-roh saja gitu, tapi ini fakta yang bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar nih fungsi Roh Kudus dulu Bapak Ibu. Roh Kudus fungsinya yang pertama itu sebagai roh yang benar, roh kebenaran. Dia akan memimpin kita. Kita coba buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita dengan suaranya yang keras. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13 inilah bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikatakan roh Kristus, roh kudus yang merupakan roh kebenaran itu akan memimpin kita ya, memimpin kita kepada hal-hal yang bahkan kita pun tidak tahu ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, bicara kebenaran kita harus mengingat kebenaran yang sejati ya. Dalam ilmu filsafat atau filsafat ilmu itu seorang ahli filsuf mengatakan, termasuk siapa itu filsuf yang terkenal, saya lupa ya, Socrates atau Aristoteles gitu, mengatakan semua orang punya kebenaran ya. Semua orang punya kebenaran. Maka kalau semua orang punya kebenaran, orang akan menganggap dirinya benar. Inilah yang kadang-kadang menjadi sebuah perselisihan ketika orang berdiskusi, karena aku benar, yang satu juga menganggap dirinya benar ya. Tetapi kebenaran yang bagaimana yang sebenarnya harus kita pahami. Di sini dikatakan roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ya. Tidak ada kebenaran yang sejati kecuali ada di dalam Allah gitu kan. Ada seorang pendeta senior mengatakan ya, memang saya belum menelitinya Bapak Ibu. Dia mengatakan gini, dalam seluruh kitab suci seluruh agama, hanya Alkitablah yang berani menyatakan bahwa Yesus, bahwa Allah itu adalah kebenaran. I am the truth katanya. Ketika Musa juga bertanya, siapa engkau katanya? Ya, di sebuah padang gurun, aku adalah aku kata Tuhan. Di Yohanes juga dikatakan ego eimi, aku adalah aku. Siapa aku? Aku adalah kebenaran. Dan hanya Allah yang kita sembah yang mengaku, yang berani mengaku kebenaran. Karena kalau kita berbicara kebenaran ini Bapak Ibu, seperti tadi ya, dunia itu mengakui bahwa semua orang punya kebenarannya. Maka nggak usah heran kalau terjadi perselisihan, nggak usah heran, karena semua orang menganggap dirinya benar. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenarannya Allah gitu. Persoalannya kita mau nggak menerima roh yang sudah dijanjikan Allah itu kepada kita. Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga hidup oleh roh. Ya, katanya kalau kita hidup oleh roh, maka hendaklah kita dipimpin oleh. Jadi kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, saya sering mengajarkan kepada banyak anak muda dan juga kepada orang-orang, termasuk kepada kita ya, kepada saya sendiri. Hanya ada dua posisi nih Bapak Ibu, dipimpin dan memimpin. Di luar itu kan nggak ada. Coba kita diskusi. Hanya ada dua posisi, dipimpin
sebagai yang dipimpin. Adik-adik remaja juga begitu. Pemuda remaja mulai berpikir juga harus ya. Anda harus menempatkan diri Anda dipimpin atau memimpin. Contoh sebagai seorang anak di dalam keluarga, berarti dia harus menempatkan dirinya sebagai yang dipimpin. Nggak bisa dia sebagai pemimpin. Jadi dia harus tunduk kepada orang tuanya. Dia harus menempatkan dirinya sebagai yang dipimpin. A kata orang tuanya A, B kata orang tuanya B. Tapi di lain waktu si anak punya kesempatan untuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Maka kita harus tahu posisi kita masing-masing sebagai pemimpin atau sebagai yang dipimpin. Jangan kita mengaduk-aduk semuanya. Bapak Ibu, saat kita dipimpin, beri diri kita untuk dipimpin. Jangan kita berlagu, jangan kita sok. Apapun jabatan kita, seberapa banyak pun harta kita, selama kita menempatkan posisi kita pada yang dipimpin, posisikan diri kita dipimpin. Ini pelajaran Bapak Ibu. Amin. Ini bukan kata saya. Ketika kita hidup oleh Roh, biarkan Roh itu memimpin kita. Jadi jangan lawan Roh. Dalam satu cerita ada orang waktunya persembahan nih Bapak Ibu. Dia lupa, tadi udah disiapin. Di sebelah kirinya uang 5.000, sebelah kanannya uang 50.000. Sementara pemimpin pujian mulai mengangkat pujian kan. Bapak Ibu, kita masuk untuk memberikan persembahan, berikan yang terbaik bagi Tuhan gitu kan. Lalu Roh Tuhan menggerakkan orang tersebut gitu kan. Dia sebenarnya udah niat ngasih yang 5.000 Bapak Ibu, tapi lupa dia sebelah mana ya 5.000, kanan atau kiri. Sementara kantong kolektif terus bergerak ya, tiba sampai pada dia gitu. Akhirnya dia kasih lah Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hati dia sudah pengen yang 5.000 aja aku kasih gitu kan. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih yang 50.000. Begitu selesai ibadah dilihat kantongnya, waduh yang tadi yang 5.000. Kan gak mungkin datang ke penghitung kolektor, Bu, minta kembaliannya. Belum ada di sini seperti itu ya. Bu, tadi salah ngasih, mau minta kembalian gitu. Gak ada ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja. Ada kadang-kadang ketika Roh itu menginspirasi kita, menyuruh kita beri, tetapi kita mengeraskan hati. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman demikian atau tidak. Mungkin di sebuah lampu merah di persimpangan kita melihat ada orang yang minta-minta. Aduh, Roh udah menggerakkan kita, kasihlah apa yang ada. 2.000 kayak 1.000, 5.000. Mungkin kita punya uang 5.000, tinggal itu. Itu mah pura-pura katanya. Pakai logika kan? Itu mah pura-pura. Aku pernah baca-baca orang yang minta-minta itu rumahnya lebih besar di kampungnya katanya kan. Udah mulai menolak, padahal Roh sudah menggerakkan dia, beri. Nah ini contoh yang hidup tidak dipimpin oleh Roh. Kalau waktu saya pernah mengajarkan buat kita bahwa kita harus melatih kesadaran Roh kan ya. Jadi ketika Roh berbicara, mari berikan diri kita dipimpin. Ya. Kadang-kadang kita pakai logika, janganlah rumahnya lebih kaya gitu kan. Buat apa ngasih-ngasih kayak begitu? Ya. Itu cerita di luar Bapak Ibu. Cerita di dalam sini juga ada Bapak Ibu. Ketika mau memberi persembahan atau persepuluhan ya, contohnya ya, maaf ini gak ada pesan sponsor. Kadang-kadang kita ketika gajian gitu kan, oh iya ya, Roh itu mengingatkan kita. Ya. Bapak Ibu, saya mau membawa kita dulu sebelum saya teruskan ilustrasi itu ya. Saya bukan menggunakan ayat untuk menakut-nakuti kita, bukan. Coba kita buka di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Yuk. 1 Timotius 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Yang ketemu boleh bacakan buat kita yang kencang ya. Demikian firman
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kasih dan ketertiban. Ingat, karakter roh Tuhan itu dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang membangkitkan roh yang memberi kekuatan, ketertiban, yang melepaskan kita daripada rasa takut. Ya. Jadi saya sebelum kepada cerita tadi ya, karena cerita tadi Bapak Ibu nggak senang sih sebenarnya, makanya saya ending dulu ya. Bapak Ibu, saya belajar kata roh itu di dalam Alkitab itu ada disebutkan sebanyak 448 kali. Ya, saya sudah bikin summary-nya nih Bapak Ibu. Dan saya mencatat ada 32 jenis roh. Ya, 32 jenis roh. Kita akan bahas ini semua. Jadi kalau satu roh kita akan bahas sekitar 1 menit, bisa 30 menit kan? Kalau 1 menit ya. Tenang aja Bapak Ibu, waktu kita masih panjang ya. Masih ada 1 tahun lagi buat mereka yang berulang tahun di bulan Mei kan, mengulang tahunnya ya, tenang ya. Jadi ya tentunya ada roh Allah, ada roh kudus. Roh Allah diulang sekitar sebanyak 121 kali. Roh kudus demikian juga banyak. Ada roh jahat ya, ada roh cemburu, ada roh najis ya, ada roh peramal, ada roh kebijaksanaan, ada roh dusta. Ini saya catat nih Bapak Ibu, saya nggak ngarang nih, walaupun tulisan saya jelek ya. 32 ya, 32. Saya bacakan buat kita. Ternyata ada roh teguh ya. Roh itu membuat keteguhan kepada kita. Ada roh cemburu. Makanya Bapak Ibu ada suka yang merasa cemburu kan? Ya nggak? Cemburu suami istri, pacar cemburu. Pacar ngapain dicemburuin? Suami istri boleh lah. Ya kan? Kalau pacar nggak usah dicemburuin. Selama janur kuning belum melengkung, ya. Roh cemburu itu di luar. Di sini juga ada roh cemburu. Cuma dia doang yang diperhatiin sama gembala. Padahal aku yang lebih capek di gereja ini. Aku yang banyak melayani. Mulai ada roh cemburu. Di sini ada amin. Amin. Oh enggak ya? Enggak diamenin berarti enggak ada ya. Di gereja lain ada Bapak Ibu. Memang roh cemburu itu ada. Makanya ada orang yang bilang begitu. Dia terus yang dibanggakan sama gembala. Dikit-dikit dia, dikit-dikit dia. Kalau yang masalah nyuruh-nyuruh, aku terus, nggak pernah saya. Nyapu aku, nyusun kursi aku, ngepel aku, rapi-rapi gereja aku, nggak pernah saya. Ada itu. Giliran yang bagus-bagus dipuji-puji, dia terus. Terima kasih kepada si Anu, terima kasih kepada si Anu. Ya kan? Koreksi diri. Ada nggak roh cemburu? Itu fakta, kita mencatat. Memang ada roh cemburu itu Bapak Ibu. Tinggal bagaimana respon kita terhadap roh yang Tuhan beri. Sebab apa dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, roh yang Tuhan janjikan itu, roh yang Tuhan berikan itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan ketertiban, membangkitkan kasih. Kasih itu tidak cemburu. Amin. Jadi kalau ada yang dibangga-banggakan satu, ini kan pemain gitar kita udah lihat juga kan. Cuma Bapak itu doang yang dibilang bagus main gitarnya. Aku mah nggak pernah dibilang bagus. Biarkan aja, ya. Jangan sampai roh cemburu itu menghantui kita. Ada roh teguh, ada roh rela, ada roh hikmat dan pengertian Bapak Ibu. Ya. Ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nih, ini hal yang menarik ya Bapak Ibu ya. Roh takut akan Tuhan, hikmat dan takut akan Tuhan itu luar biasa. Karena saya belajar gini Bapak Ibu. Apakah firman Tuhan itu diberitakan ke seluruh dunia? Jawabannya iya. Faktanya apa? Sekarang kan zamannya digital kan YouTube sudah banyak ya. Benar nggak? Semua orang bisa mengakses, amin. Tapi pertanyaannya, ketika orang mendengar khotbah, siapapun yang berkhotbah, apakah orang yang berkhotbah
itu lantas menjadi percaya dan terima Yesus? Belum tentu. Ternyata ada roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan. Dan itu sebuah karunia yang dikaruniakan kepada kita. Maka Bapak Ibu gak usah heran kalau hari-hari ini kadang kita melihat ada pun anak-anak Tuhan yang rajin dikasih teguran, dia sebenarnya menyadari karena roh takut akan Tuhan, roh hikmat itu bekerja, tapi dia mengeraskan hati. Misalnya ditegur, Pak, Bu, kalau mau pelayanan jangan terlambat ya, datanglah 15 menit sebelumnya. Sebenarnya dia tahu ya, jangankan mau melayani Tuhan, kita kalau ke istana presiden aja kan pakaian rapi ya nggak, pakai parfum, beli di online boleh lah, di rumah juga boleh, saya nggak mengendorse soalnya ya kan, rapi gitu kan. Kalau bisa sepatu baru, kalau nggak ada minimal dicuci, disebir ya nggak. Giliran datang sama Tuhan, datang ke sebuah kantor mau melamar kerja, bisa datang sebelum jamnya. Giliran datang kepada Tuhan, ya dia pakai ayat Alkitab, yang datang siang, pagi, siang, sore upahnya sama katanya. Ya memang itu kebenaran sih ya, firman Tuhan, upahnya sama betul. Tapi ini kadang-kadang orang menggunakan kebenaran seenaknya aja. Ayat itu bukan untuk hal tersebut. Datang, persiapkan diri kita mau melayani. Memang dia sudah nyadari kadang-kadang, tetapi roh cemburu datang lagi. Aku aja terus yang ditegur. Dia itu kemarin minggu lalu, bulan lalu diingat Bapak Ibu, tanggal sekian si Anu terlambat gak ditegur sama Bu Gembala. Tanggal si Anu begini, padahal dia mau wah kalau ngomong begini-begini gitu kan, detail bisa diingat kalau kesalahan orang lain, ya kan? Jadi kadang-kadang kita diingatkan sama roh hikmat dan pengetahuan akan Allah, tetapi kita mengeraskan, ya, karena banyak yang ke-12 itu ada roh kekacauan juga di dalam. Jadi memang gak heran kalau jangankan di tempat-tempat lain, di gereja pun suka dibikin kacau. Bapak Ibu kalau ada yang mulai mau mengacaukan, ya tanpa menghakimi gitu ya, sadari bahwa memang ada roh kekacauan. Ya. Gimana itu Om kalau misalnya ada yang seperti itu? Kita doakan aja. Ya. Doakan dulu. Gak mempan tumpang tangan. Masih gak mempan tumpang kaki. Ya gitu ya. Tanya, udah dibaptis atau belum? Kalau udah dibaptis, minta dibaptis ulang. Agak lama direndamnya, kira-kira 15 menit lah. Sudah terima pertobatan atau belum? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, roh yang Tuhan beri itu pada dasarnya itu membawa kita kepada pertobatan yang sejati ya. Membawa perubahan kepada hidup kita, amin. Itu tujuannya roh Allah sebenarnya. Jadi kalaupun ada roh kekacauan yang seperti Alkitab catat di dalam kitab Yesaya tersebut, kita nggak usah heran. Makanya roh Tuhan yang ada sama kita ini harus bisa membuat roh kekacauan itu yang lari dari sini. Jangan pula roh kekacauan itu mengacaukan kita. Ingat, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging kan, tetapi melawan roh-roh, penguasa-penguasa di udara. Ini zaman sekarang Bapak Ibu. Luar biasa kan. Jadi kita bukan main tonjok-tonjokan lagi. Mainnya udah tenaga dalam. Rohmu gitu kan lebih kuat dari roh siapa? Ya. Makanya ada kadang-kadang yang apa namanya, kayaknya aku kena santet nih, kena pelet nih katanya. Aku mau puasain lagi lah gitu kan. Yang sebelah sana juga bilang aku juga mau puasa lebih lama. Tinggal yang lama-lamaan puasa dan pergi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali jenis roh. Ternyata ada roh keadilan, roh kepahlawanan, roh para dewa yang kudus katanya. Yang di dalam kitab Daniel itu, Kerajaan Nebukadnezar itu mengatakan begini kepada Daniel ya, yang disebut Belsajar ya, padamu
wahai Belsajar, padamu ada roh para dewa yang kudus. Ya sebenarnya Raja Nebukadnezar karena nggak mengerti roh Allah, dia menyebutnya roh para dewa yang kudus. Itu merujuk kepada roh Allah. Ya. Nama lain daripada roh Allah itu ya. Ada juga roh perzinahan Bapak Ibu. Jadi nggak kaget kita. Roh pengasihan, roh permohonan, roh najis tadi udah, roh tenung. Tenung tahu kan ya? Makanya kalau ngasih foto sama orang-orang, hati-hati. Nanti fotonya dilihat begini, diambil jarum. Ditusuk-tusuk gitu kan. Bapak Ibu baru sakit gigi, ada yang menenung aku. Sakit perut, ada yang nusuk aku gitu kan. Sampai saya pernah lihat Bapak Ibu, ya, termasuk saudara saya gitu ya, foto anaknya dikasih stiker, ditanya, kenapa fotonya kok mesti di stiker-stikerin? Takutlah katanya gitu. Ya takut dibodo seperti itu, ditenung gitu kan. Loh, itu memang sudah ada. Ngapain kita takut? Ya. Firman Tuhan katakan roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu akan membangkitkan kita, memberikan keberanian kepada kita. Amin. Ada juga roh perbudakan, roh pemecah juga ada Bapak Ibu. Tadi roh kekacauan, ada roh perpecahan. Itu fakta di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menyadari dirinya suka memecah belah, baik di gereja, baik di tempat kerja, wah ini bukan roh yang daripada Tuhan. Amin. Bertobat ya. Ada roh lemah lembut, ada roh ketakutan juga ternyata ya. Tapi Bapak Ibu saya cari-cari nggak ada roh pelit ternyata Bapak Ibu. Jadi kadang kalau kita dengar khotbah itu ada pendeta-pendeta suka bilang, lepaskan roh kepelitan katanya. Memberilah yang kemarin, nggak ada itu Bapak Ibu roh pelit. Ya. Jadi saya mendukung Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Tidak ada roh pelit. Oh kalau gitu nggak usah memberi dong. Ayo, ya kan? Wah, khotbahnya Om aku senang nih. Ternyata nggak ada roh pelit salah pendeta itu katanya ya. Nah ini kan firman Tuhan harus dibentangkan selebar-lebarnya, kita harus buka. Amin. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius tadi apa dikatakan? Coba saya ulang buat kita ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nggak ada roh pelit. Cuma pertanyaannya kalau ada roh pelit kenapa Om? Karena dia takut. Takut kenapa? Takut kekurangan. Takut tapi nggak cukup duitnya. Ya kan? Aduh, UMR 4,6, kasih persepuluhan 460. Aduh, sisa 4 juta 200. Bayar angsuran motor 1 juta, rumah 1 juta, 2 juta, makan 2 juta 400, beli bensin apa ya? Kan mulai itu kan logika mainnya, ya enggak? Akhirnya takut. Udah takut bukannya datang kepada Tuhan, tapi datang kepada teman yang takut juga. Bro, mau beri perpuluhan tapi begini nggak usah bro, nggak ada roh pelit di dalam Alkitab. Ingat khotbah hari Minggu kemarin, nggak ada roh pelit, ya kan? Itu tenang, dalam dirimu bagus itu nggak ada roh pelit. Cuma yang ada roh ketakutan. Ya, kan ini yang banyak menghantui kita kan, takut kita. Sampai tadi ada juga kan yang bersaksi kan, ada roh ketakutan sebenarnya, takut nggak dapat jodoh. Tenang, ada anak muda, jodoh nggak ke mana. Ingat kalau nggak kemana-mana nggak nemu jodoh. Jadi perlu kemana-mana. Makanya tadi ada yang nyebrang lautan, ya kan? Ada yang nyebrang lautan nemu jodoh kan? Asam di gunung, garam di laut katanya. Ketemu di belanga buat kasih yang undangan, ya kan makan, ya kan? Gak usah takut, kita punya uang pas-pasan. Bapak Ibu saya rasa udah banyak cerita lah di Alkitab. Bapak Ibu masih ingat kisah janda di Sarfat
praktekin aja kalau nggak percaya. Ya. Ya, di Efesus 1 dibilang betapa hebat dan dahsyatnya kuasa Allah bagi mereka yang percaya. Kalau kita nggak percaya gimana? Dan tidak ada seorang anak Allah yang mengutuki Allah, karena dia sama-sama lahir dari Allah. Jadi kalau ada roh ketakutan, roh ketidakpercayaan, saya mau katakan itu bukan anak Allah. Ngaku Kristen ya. Amin. Ini fakta Bapak Ibu. Jadi persoalan takut itu, kenapa kita mesti khawatir? Khawatir juga ketakutan kan? Ingat, ketika Allah itu memberikan rohnya, dia menjanjikan Yesus itu tepat janji ya. Manusia bisa aja mengingkari kan, tapi Yesus bilang, tunggu ya murid-murid ya, kamu jangan keluar dulu dari Yerusalem ya. Baru pas di hari ke-50 ada tanda pencurahan Roh Kudus. Petrus pada saat itu belum berani menginjil Bapak Ibu. Dia masih berani hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Maka ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika dia mau ditangkap, dia mengandalkan ototnya. Dia cabut pedang, dia potong telinganya penjaga itu. Begitu ceritanya kan? Dia belum pakai kekuatan Roh Tuhan. Tapi ketika Roh Tuhan bekerja, 3.000 jiwa bertobat. Nah kalau kita mau yakin Roh Tuhan itu ada pada kita, ingat, sebab roh yang diberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Takut masa depan, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa bayar cicilan. Takut apa lagi biasanya? Takut mati. Tadi takut nggak dapat jodoh, takut nggak juara. Memang sih manusiawi Bapak Ibu. Saya pun ada kadang-kadang mengalami ketakutan. Ya. Kemarin saya ujian, hari ini juga nanti sore saya ujian. Ketepatan Ibu Gembala mengingatkan saya untuk pelayanan hari ini. Saya minta doa, Bu, bantu doa saya ya. Jika orang minta bantu doa itu sebenarnya dia senang takut juga Bapak Ibu ya. Tapi saya mengingat ada kekuatan di dalam Roh Tuhan. Nanti ada satu sesi lagi, ini kalau diceritakan terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi roh aja udah saya persingkat itu Bapak Ibu. Kalau nggak nanti sampai jam 2 siang nggak selesai nanti. Soalnya ini udah mau jam 12. Jadi ketika Yesus mengatakan akan memberikan penolong, penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus, dia sudah siapkan buat kita. Persoalannya tadi di Galatia 5, kita mau nggak dipimpin sama Roh? Jadi kalau mau digerakkan sama Tuhan, sama Roh Kudus, beri, jangan tolak, jangan kita tengking. Tadi saya mau lanjutkan, di sini juga ada. Ketika diingatkan kasih persembahan persepuluhan, Bapak Ibu nggak ngasih juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ada gereja-gereja banyak sekarang mengajarkan nggak penting persepuluhan itu. Ya oke, saya boleh setuju. Tapi persoalannya, hukum yang pertama dan yang terutama apa? Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Amin. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Memang betul, saya nggak menggunakan ayat-ayat untuk menakuti Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mau ngasih persembahan, nggak usah ditakutin dengan Maliaki 3 ayat 10 ini pun nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu kadang-kadang yang takut memberi persepuluhan bilang juga pakai ayat. Bukankah Yesus datang itu hukum Taurat sudah ada? Ini di zaman era yang baru, ya. Tapi Yesus mengajarkan, Dia datang tidak meniadakan Taurat. Dia datang menggenapi. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, apa wujud kasih kita? Kalau kita mengasihi sesama kita, apa wujud kasih kita? Engkau nggak ngasih persepuluhan, kau pernah ngasih sumbangan kan? Di lampu merah aja tadi 2.000 aja, logika kita udah mulai main. Rumahnya lebih luas daripada rumah saya, lebih mewah daripada rumah saya. Wajarlah dia rumahnya di kampung, mewah, mepet, sawah. Kalau kita nggak mungkin mewah.
Ya, kita ada di perumahan. Ingat, roh Tuhan itu mengajarkan kepada kita ketertiban. Bukan roh ketakutan kalau memberi persepuluhan atau kekurangan. Itu roh ketakutan, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ketika ada roh yang menggerakkan untuk memberi, malah roh yang menggerakkan memberi itu kok tengking. Kan kadang-kadang gitu kan. Ketika berdoa, pemimpin pujian katakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik memang bukan yang terbesar. Amin. Makin bingung kan? Buktinya yang memberikan 2 keping perak itu yang terbaik. Tapi ingat konteksnya Bapak Ibu. Itu 2 keping perak, itu duit dia yang terakhir. Seolah-olah itu nyawanya. Gimana gak yang terbesar? Saya kalau ngasih 50.000 belum tentu itu yang terbesar Bapak Ibu. Nih. Belum tentu ini yang terbesar. Karena ini bukan nyawa saya, bukan harta saya yang terakhir. Coba tadi jaga yang tadi, yang cuma punya segenggam tepung. Kan dia bilang kan kalau aku kasih, kami nggak makan. Tapi Elia ajarkan apa? Beri dulu. Aku ini hamba Tuhan. Ini kita belajar ketakutan. Yang Elia mau katakan, hapus itu roh ketakutan di dalam diri kamu. Walaupun Alkitab tidak secara nyata menyatakan demikian ya. Seringkali kita begitu ya. Sudah digerakkan sama roh Tuhan memberi gitu kan, takut. Malah kita tengking dana Tuhan Yesus pergi kok. Biasa kalau malaikat sebelah kanan kan ya. Kalau yang sebelah kiri yang bisikin kan iblis gitu kan. Yang sebelah kiri bilang, gak usah lah kasih, gak usah. Yang sebelah kanan bilang, kasihlah. Oh Tuhan udah bilang apa yang ada padamu persembahkan itu. Sementara Noel terus menggugah hati para jemaat kan, mari kita angkat pujian. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Kencang itu di ayat pertama, di bait kedua dia mulai rendah. Yang ada padaku semuanya milikmu. Yang menyadari aku itu. Yang ada pada kita semuanya milik Tuhan. Amin. Kita ini hanya dititipin. Cuma kita gak percaya kan. Bapak Ibu mau saya tantang demikian, saya challenge. Ya. Coba keluarin dompetnya, semua ATM-nya. Yuk saya buka kotak persembahan di sini. Sementara kita angkat pujian yang tadi. Handphone semua serahkan mau? Enggak kan ya? Nah kan mulai takut kan. Om gimana nggak ada handphone? Aku nggak bisa balik Grab Om. Aduh Tuhan. Memang benar lah kata Nabi Yesaya ya. Umat itu bertelinga tapi tidak mendengar. Ya kan? Punya mata tapi tidak melihat. Yang di sini juga begitu ya. Wih, ini keras sekali kali ini. Ayo kita belajar, aktifkan iman kita. Roh yang Tuhan berikan itu roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih. Coba, mana ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikannya? Praktek dong yuk, kita jangan hidup kekristenan kita gitu-gitu aja. Ya, tahun demi tahun. Ini mohon maaf nih tadi yang bersaksi, saya paling benar bahkan teman kalau dengar cerita kesaksian gitu kan, apalagi cerita-cerita berkat. Setahun sudah kerja ya, mohon maaf ini contoh ya guys. Setahun kerja, nggak pernah ada nganggurnya yang panjang. Pertanyaannya setahun itu ada nganggur nggak ngasih persepuluhan? Haleluya. Jawablah dalam hati ya. Bukan hanya kepada orang tersebut, kepada semua kita. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita berkat jasmani, masih nggak kita hitung-hitungan sama Tuhan. Sementara kita bernyanyi tadi, apa tadi lagu? Pintu rahmatnya terbuka bagimu, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Tapi cuma pujian, maka
di memutar kata. Bagusnya gitu aja kita nyanyi. Kalau kita mengangkat pujian kita harus imani karena itu roh Tuhan. Amin. Nah, mari. Saya cuma mau mengingatkan buat kita, ada roh Tuhan loh yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun masalah kita, apapun ketakutan kita, semua itu gak ada artinya loh di dalam Tuhan. Amin. Paulus katakan, pengenalanku akan Kristus membuat apa yang ada di belakang seperti sampah. Nah, sudah gak kita ketemu Kristus? Tadi sih lagunya api Kristus sudah menyala. Tadi saya demennya tadi kalau disambung api Pantekosta ku punya. Soalnya api Kristus biarin aja nyala, cuma nggak tahu nyalanya di mana. Di sebelah, di belakang, di mana nyalanya? Di sini enggak. Tapi kalau api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selama kita harus punya api Pantekosta, amin. Jangan kita nyanyi api Kristus sudah menyala di sebelah, api Kristus sudah menyala di rumah tetangga. Ya, nyalanya di rumah orang gitu loh. Ya kan? Kita harus punya api Pantekosta, amin. Apa itu api Pantekosta? Api yang memerdekakan kita, roh yang membebaskan kita dari ketakutan. Terakhir saya mau katakan buat kita sebentar. Gimana ayatnya itu ya? Dua Korintus 3 ayat 17. Ini ayat terakhir Bapak. Soalnya kalau lama-lama nanti yang udah masuk malah jadi keluar. 2 Korintus 3 ayat 17 yang ketemu boleh bacakan buat kita dengan suaranya yang terbaik buat kita. 2 Korintus 3 ayat 17 berfirman, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Sebab Allah itu adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Ada roh perbudakan Bapak Ibu, ada roh ketakutan tadi, ada roh kenajisan, ada roh apa tadi? Roh kekacauan, ada roh perpecahan, ada roh penuh. Tapi di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bapak Ibu mau dimerdekakan oleh roh Allah? Galatia 5 ayat 25. Kalau kita adalah anak Tuhan, hidup di dalam roh, biarkan roh yang memimpin hidup kita. Itulah fungsi Roh Kudus, yaitu yang memimpin. Karena dia akan mengajarkan kita seperti di Yohanes 14. Dia tidak hanya memimpin, tapi dia mengajar kita. Dia menolong, tadi sudah menghibur, sudah mengingatkan kita. Ya. Lalu yang keenam, roh itu juga berfungsi sebagai jaminan. 2 Korintus 5 ayat 5 mengatakan roh itu sebagai jaminan. Jadi Bapak Ibu, kalau diperebutkan nanti di pintu neraka, kalau kita sudah klaim kita anak-anak Tuhan, maka Roh Kudus itu sudah mematraikan kita bahwa kita ini adalah milik Allah. Luar biasa kan? Bapak Ibu jangan mau diklaim jadi milik Allah supaya nggak masuk neraka, tapi nggak mau melakukan yang lainnya. Jangan begitu ya. Oke? Lalu yang ketujuh, roh itu katanya harta yang indah buat kita. Bayangkan kalau semua sudah kita miliki roh itu, apalagi yang kurang sebenarnya, ya kan? Dulu ada seorang anak ketemu lampu, digosok-gosok itu lampu, keluar jin. Wah, pada hafal ya kalau gitu ya. Jinnya bilang, terima kasih kau sudah mengeluarkan aku, kuberi kau satu permintaan. Diceritakan dulu, aku bisa, kau mau minta apa? Minta makanan, aku tinggal begini, muncul makanan. Minta harta, aku tunjuk ada harta. Kau minta apa? Kau minta rumah, aku tunjuk muncul rumah. Anak ini berpikir, lalu apa ya? Saking banyak yang mau diminta, tapi yang dikasih cuma satu. Anak
ini gak kehabisan akal. Di dalamnya ada roh hikmat dan pengetahuan. Lalu dia bilang, saya minta jarimu saja jin. Karena jarinya adalah sumber yang bisa untuk memberikan semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan berpaku kepada berkat-berkat Tuhan, tapi yang harus kita miliki harus Tuhannya, Yesusnya. Roh Kudus itu yang kita miliki. Kalau kita udah punya roh Tuhan, apa lagi kita mau takutkan? Ada roh ketakutan, penting dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh kekhawatiran, penting dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh kekacauan, penting. Ya, nggak bisa ditengking, kita baptis. Ya kan? Semua sudah selesai karena roh Tuhan ada pada kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sana, pemain musik saya undang untuk kita angkat pujian. Tapi saya sebelum mengakhiri, saya tadi dapat surprise juga sama ibu. Siapa tadi? Mama Kasih ya, Bapak ya. Bapak apa? Kesaksian. Mau nyanyi apa tadi? Ku bersyukur gitu kan. Saya pikir ku bersyukur Tuhan. Ternyata beda, surprise banget ya. Surprise buat saya gitu. Ternyata ku bersyukurnya yang berbeda ya. Rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih
Tapi siang hari ini Tuhan, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kami mau